Oke. Oke, kita langsung lanjut ke Bu Diana. Tadi disampaikan bagaimana sih sebetulnya perbedaan signifikan ya antara tugas dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Tapi ini memang kolaborasi dari dua stakeholder ini. Tapi kan pertanyaannya begini, setelah kemudian ini gelaran selesai dilakukan, bagaimana untuk nasib stadionnya? Nah, itu apakah memang akan ada pemeliharaan secara berkelanjutan atau seperti apa, Bu Diana? Iya, baik. Kami pemerintah pusat itu diminta atau tugasnya adalah memperbaiki dan merenovasi atau membangun juga stadion-stadion yang ada event-event nasional maupun internasional. Tetapi stadion-stadion tersebut sebenarnya adalah miliknya daerah, ya kan, miliknya daerah. Sehingga ketika kita akan melakukan perbaikan, mereka menyerahkan dulu kepada kita, ya, kepada pusat, diserahkan, terus kita perbaiki. Setelah itu nanti kita balikin lagi, ya, kita balikin lagi ke daerah. Tapi pada saat event U17 ini, kita serahkan dulu ke PSSI, ke FIFA, ya, LOC-nya, ya, untuk melakukan pertandingan di sana. Nah, pasca itu harusnya pemerintah daerah tetap harus melakukan pemeliharaan, perawatan, ya. Dan ini saya juga himbau kepada seluruh pemerintah daerah yang stadion-stadionnya ini sudah diperbaiki, sudah menjadi bagus, standarnya internasional dan ada sertifikasinya, jangan sampai dong rusak karena tidak terawat. Jangan sampai dong nanti kita pemerintah pusat memperbaiki lagi, kan sayang. Kita biayanya tidak sedikit loh untuk melakukan perbaikan-perbaikan di stadion-stadion yang untuk U20 dan untuk 17 yang kita lakukan sekarang ini. Nah, saya harapkan kita juga sudah ada semacam SOP-nya. Kita sudah training juga teman-teman daerah itu gimana melakukan perawatan terhadap rumput misalnya. Rumput itu diopeni, artinya ya disiram, dipotong, diinikan lagi, itu ada caranya. Kita punya guidance-nya, punya guideline-nya, dan kita ada permennya juga untuk melakukan pemeliharaan terhadap bangunan-bangunan tersebut. Nah, karena kita sudah memberikan investasi, saya harapkan daerah itu juga melakukan perawatan. Kalau daerah misalnya APBD-nya kurang, mungkin dia bisa kerjasama, ya, kerjasama dengan liga, kerjasama dengan klub yang ada di sana, sehingga dia punya masukan. Kemarin juga sudah saya sampaikan juga kepada Sekjen, ya, Bu Ratu Tisa, coba bisa kerjasama dan dia bisa ada dana untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap stadion-stadion yang sudah kita perbaiki dan sudah bertaraf internasional. Ini diakui loh, bertaraf internasionalnya diakui. Buktinya si FIFA itu sudah sangat senang. Ini loh lebih bagus daripada di, saya nggak usah bukan ya. Nah, Bu, tapi kita kan kolaborasi artinya ada bentuk komunikasi yang intens ya dari pusat dengan pemerintah daerah. Nah, setelah sebuah event selesai itu kan pasti memang akan diberikan kembali pada pemerintah daerah ya. Gitu. Betul. Nah, bentuk komunikasi, bentuk memaintain gitu PUPR. Pengawasannya itu bagaimana? Kan juga PUPR pasti nggak mau juga kan Bu ya gitu. Udah capek-capek, udah biaya besar juga kan. Terus tiba-tiba tidak sesuai yang diharapkan. Iya, tentunya kita kan setelah selesai pelaksanaan pembangunan, renovasi kita serahkan. Tapi pada saat serahkan, itu kami ada semacam workshop, ya. Workshop, gini loh kalau kamu mau melakukan perawatan, perbaikan, ya. Kita ajak juga teman-teman PSSI, ya kan. Teman-teman daerahnya juga kita ajak seperti ini, biayanya berapa, kita berikan guidance-nya, kita berikan catatan-catatannya sehingga mereka bisa mempersiapkan dana pemeliharaan setiap tahunnya itu berapa, ya kan. Kemudian nanti saya harapkan setelah ini PSSI bisa dengan daerah melakukan kerjasama, bisa dengan liga, bisa dengan ini, sehingga nanti kita ketutuplah biaya pemeliharaan itu. Dan saya harapkan nanti juga saya akan lakukan evaluasi, ya, evaluasi terhadap stadion-stadion yang sudah kita perbaiki. Mudah-mudahan tidak hanya setelah U17 setahun, 2 tahun masih bagus, tapi bisa berkelanjutan, kayak gitu saya harapkannya. Katakanlah misalnya dalam sebuah stadion, katakanlah di si Jalak Harupat di Bandung gitu ya, dalam mungkin 2-3 tahun lagi ada event lagi gitu yang digunakan, dan berarti
PUPR. Jangan PUPR lagi. Iya, maksudnya artinya PUPR apakah bisa lagi. bisa kembali memperbaiki, merawat dan lain sebagainya itu lagi. Ya, saya harapkan ini teman-teman daerah itu bisa berkelanjutan lah, memperhatikan, ya kan. Kalau rusaknya nggak parah-parah, hanya pemeliharaan, dengan dana pemeliharaan harusnya sih bisa. Ya, gitu ya. Kecuali udah 10 tahun, terus nanti kan udah kerusakannya lebih banyak lagi, ya mau nggak mau, ya mungkin kita bantu. Kan ini di mata dunia Indonesia kan harus bagus. Ya, mestinya kita juga harus turun. Tapi ya pemerintah daerah harus bekerja sama, berkolaborasi untuk menjaga stadion-stadion kita. Karena Ibu tadi juga mention yang untuk PON Aceh gimana, Bu? PON Aceh kita sudah mempersiapkan, karena ini juga ada impresnya juga. Kita memperbaiki beberapa venue olahraga yang ada di Aceh dan di Sumut. Mudah-mudahan nanti tahun 2024 ini juga kita sudah bisa melakukan perhelatan PON yang ada di sana. Kita masih proses. Saya belum bicara banyak dulu ya, karena kita masih lelang ya. Kita masih ada beberapa lelang dan kita melakukan pembangunannya di Medan, di Aceh, dan di beberapa daerah yang ada di sana. Oke, Bu Diana mungkin boleh di-spill dikit yang soal PON di Aceh itu berapa persen sejauh ini? Iya, kalau di Aceh progresnya Iya. kita belum ketemu pemenangnya. Kalau yang di Sumut kita sudah, ya kan. Nanti next ya. Oke, ini Kita masih simpan ditahan dulu dulu ya. ya. Oke. Nah, Bu Diana tadi kan juga kita balik lagi ke tadi ya soal setelah event ini selesai begitu harus ada perawatan keberlanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu kan ditekankan oleh pemerintah pusat di sana. Tapi kan ini tentu kan tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga masyarakat sekitar. Ini juga punya peran serta yang cukup. Nah, itu seperti apa? Apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat? Iya, tentunya masyarakat yang bersama-sama juga menonton ya di stadion itu, kita harus jagalah, ya, jaga stadion itu untuk kebersihannya. Kalau misalnya buang sampah ya tolong di tempatnya. Kalau ini ya disimpan dulu, nanti ditaruh di nih ya, gitu ya. Kemudian juga jangan nonton itu duduk di kursi yang di atasnya. Nonton itu juga ada aturannya ya. Makanya kita ada CCTV. Kalau nonton yang posisinya nggak bagus-bagus disorot terus itu kakinya turun ya. Itu pernah kita lakukan waktu Asian Games kemarin. Ya, kemudian juga toilet itu juga mohon pemerintah daerah juga menjaga kebersihan, airnya juga harus ada ya gitu. Kemudian juga perawatan itu semuanya harus dilakukan. Sama seperti kita punya rumah harus dirawat. Kalau nggak dirawat, Oke, Bu Diana, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan. Intinya adalah ini semangatnya harus sama dari semua pihak untuk memelihara apapun yang ada di sekitar kita sebenarnya. Iya, tidak hanya pemerintah pusat, tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga masyarakat. Bersama-sama, kolaborasi. Sekali lagi Bu Diana, terima kasih. Terima kasih. Kami jeda, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.